Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari umat muslim ya. Pak, boleh ya? Boleh. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta HTD, apa istimewanya Allah jadi manusia? Kami ini bingung, Pak. Kok Allah jadi manusia sih? Gitu ya. Terus kenapa harus jadi manusia gitu loh, Pak? Untuk apa? Allah itu kan maha kuasa toh, Pak. Ya toh? Allah itu kan maha kuasa, kenapa nggak dari surga aja? Mau menyelamatkan kayak mau jadi dulu selamat dari surga aja, kenapa harus jadi manusia gitu loh, Pak? Kami ini bingung, Pak. Umat muslim ini bingung. Lah iya, kalau Anda mampu atau bisa memahami Alkitab, Anda udah jadi orang Kristen. Iya ya, Pak ya. Ya. Ini pengantar dulu, Pak ya. Bapak bayangin, kalau Allah jadi pohon, nanti pohonnya disembah-sembah, Pak. Allah jadi batu, Pak. Batunya disembah-sembah. Allah jadi gunung, gunungnya disembah-sembah. Dan gunung ini nggak bisa balik jadi Allah. Batu ini nggak bisa balik jadi Allah. Pohon ini nggak bisa balik jadi Allah. Itu sebabnya Allah tidak jadi batu, tidak jadi pohon, tidak jadi gunung, dan lainnya lagi. Tetapi Allah jadi manusia. Nanti habis jadi manusia bisa balik lagi jadi Allah. Ini yang kita nggak pernah pahami. Orang muslim nggak pernah pahami itu. Ya, ada nggak Pak keimanan yang meyakini Allah jadi batu, ada nggak? Lalu batu itu disembah-sembah, ada nggak? Allah jadi gunung, lalu gunung itu disembah-sembah, ada nggak? Keyakinan atau agama yang begitu? Ya, real saja. Ada Allah jadi binatang, jadi sapi. Sapi ini disembah-sembah, Pak. Allah jadi tikus katanya. Lalu tikus ini dihormati luar biasa, ada loh Pak, agama yang menghormati tikus itu ada. Yang menghormati sapi sampai dipuja-puja. Karena mereka meyakini Allah jadi sapi, Allah jadi matahari, ada nggak Pak? Lalu matahari ini disembah-sembah Pak. Ya agama yang meyakini matahari. Allah jadi batu, ada nggak Pak? Ntar dulu Pak, kalau Allah jadi batu, batunya disembah-sembah gitu? Ya nggak tahu. Allah jadi batu ada nggak? Allah jadi gunung ada nggak? Gunungnya disembah-sembah. Bapak Ibu Saudara, ya Allah menjadi manusia. Ya. Nah, sekarang tak ceritain kenapa Allah jadi manusia. Terus kalau jadi manusia kenapa harus lahir sih Pak? Jadi bayi, mbak udah aja nongol dari bawah pohon kurma gitu. Tiba-tiba Yesus udah dewasa, udah gondrong. Tiba-tiba muncul dari bawah pohon kurma. Kenapa gak gitu Pak? Kenapa harus lahir lewat bayi? Kita mulai ceritanya dari Kejadian 3 ayat 15 ya. Keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepalamu wahai ular dan kamu akan meremukkan tumitnya. Ya. Ya. Lalu Yesaya 43 ayat 10 Allah dibentuk menjadi masalah. Allah dibentuk jadi apa? Ternyata Yohanes 1 ayat 14 dibentuk jadi manusia, bukan jadi batu, Pak. Bukan jadi pohon, bukan jadi gunung, tapi jadi manusia. Ya. Oke. Kalau Allah dibentuk jadi manusia harus lahir atau tiba-tiba nongol udah rambut gondrong dari bawah pohon kurma? Lahir dong, Pak. Nah, tapi beda.
Walaupun Yesus lahir itu beda, Pak. Rohnya saja Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35. Bukan seperti kita, rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Yang ada laki, ada perempuan, lalu diberi nafsu seks, beranak cucu. Itu roh kita manusia, Pak. Hasil persetubuhan dari suami istri. Kalau suami istri nanti ada lahir bayi, ya toh, bayi itu rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27 dan diberi nafsu untuk beranak cucu. Makanya bapak pada punya istri toh, saking nafsunya istrinya nggak cukup satu toh. Pak Dede wes Pak, udah Pak, jangan bahas itu Pak. Ya kan? Ayo, tar dulu Pak. Saya kalau bahas ini ketawa melulu saya Pak. Karena hanya saya yang bisa menjelaskan kenapa ada orang sampai istrinya lebih dari satu. Karena dia punya perintah di dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, penuhi bumi gitu. Tadi sampai mana ya jadinya ya? Oke. Yesus lahir sebagai bayi. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Mbok mikir toh Pak, Tuhan itu kan roh. 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Mosok Maria melahirkan bayi yang roh, nggak kelihatan gitu. Ya, yang lahir ya manusia. Lukas 2 ayat 7 seorang anak laki-laki. Habis itu nanti Maria masih punya anak 6 lagi di dalam Markus 6 ayat 3. Jadi Maria itu anaknya 7. Kalau gereja Katolik mengajarkan Maria itu perawan suci dari Hong Kong. Ya. Maria itu punya anak 7, tak kasih tahu. Jadi selama ini Romo-Romo itu ngajarin gimana? Ya Anda tahu sendiri. Oke. Ketika lahir sebagai bayi najis apa kudus, Pak? Kudus suci. Kalau waktu lahir najis karena kita mewarisi dosa. Kalau Yesus enggak suci, kudus. Lukas 1 ayat 35. Jadi Anda jangan sok ini Yesus itu kan lahir dari perempuan, berarti najis dong. Itu kan pikiran Anda. Anda menyamakan Yesus dengan manusia biasa. Yesus rohnya Roh Kudus, dia kudus, lahir itu kudus, tidak najis ya. Kemudian nah ini dia Anda yang nggak tahu, yang Anda jungkir balik nih. Yesus itu waktu jadi bayi sampai umur 29 setara Allah. Ya. Setara Allah karena rohnya roh Allah tapi punya fisik, berarti dia setara Allah, ya. Filipi 2 ayat 6. Terus tidak ada dosa padanya, tidak ada dosa waris. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan dia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 13. Yang begini Pak, hanya ada Yesus tok. Satu-satunya manusia yang dilahirkan di bumi ini, yang lahir melalui seorang wanita, satu-satunya yang rohnya roh Allah, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, dan setara Allah. Ya cuman Yesus tok. Oke? Lalu setelah 30 tahun dalam pelayanannya, Lukas 3 ayat 23, Yesus merendahkan diri, kesetaraan dengan Allah tadi tidak dipertahankan, tetapi merendahkan diri menjadi hamba. Ketika jadi hamba, malaikat menguatkan dia. Tadinya malaikat itu sujud pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Ketika Yesus masih setara Allah, ya toh, bayi sampai 29, malaikat itu sujud loh Pak pada Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Setelah Yesus merendahkan diri sebagai hamba, Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Lalu semua malaikat ini menguatkan dia, menguatkan Yesus. Lukas 22 ayat 43. Ya. Lalu mati disalib. Nah, ketika mati disalib menggenapi tadi itu Kejadian 3 ayat 15, kamu harus meremukkan kepala dan nanti kamu meremukkan tumit. Meremukkan tumit itu ya menyalibkan Yesus itu, ya. Lalu Yesus mengalahkan maut di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, 56, 54, 55, 56. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 ya toh, bahwa hei maut, di mana sengatmu? Kunci maut dan kerajaan maut, kunci segala kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Ya. Lalu Yesus naik ke surga, kembali jadi Allah. Ini hebatnya Allah jadi manusia. Kalau Allah jadi batu nggak bisa balik, Pak. Aduh, Pak.
Ini nancep Pak jawabannya Pak. Selama ini kami nggak tahu kenapa Allah jadi manusia. Ya, kenapa Allah nggak jadi batu, nggak jadi pohon, nggak jadi gunung? Ketika Yesus jadi manusia, siapa percaya Yesus fisik tuh? Yesus, aku percaya engkau. Ketika Yesus melayani, selamat kamu. Yohanes 6 ayat 40. Ketika Yesus sudah mati disalib dan bangkit ke surga, Yesus bilang apa? Percaya tidak melihat, selamat. Tentu dibaptis ya. Markus 16 ayat 16, Yohanes 20 ayat 29. Makanya Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Yesus bilang, karena kamu sudah lihat, kamu percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Makanya Kristen sampai Indonesia, kita nggak perlu lihat Yesus. Tapi beriman percaya pada Yesus, selamat Pak. Yesus tadinya tebusan, Matius 20 ayat 28, menjadi tebusan mati disalib, berdarah-darah, berbilur-bilur. Ya, lalu naik ke surga sebagai penebus, juru selamat. Sekarang Yesus masih berbilur-bilur, berdarah-darah enggak? Ya enggak. Makanya kayak pendeta Daud Tony bilang, darah Yesus. Pendeta enggak ngerti Alkitab itu. Yesus berdarah-darah, kamu Daud Tony menghujat Yesus. Yesus itu Allah. Berdarah-darah itu waktu dia disalib. Waktu jadi manusia berdarah-darah, berbilur-bilur. Tapi sekarang Yesus di surga ya Allah itu, Allahu Akbar. Allah yang maha kuasa itu. Ya, kayak Daud Tony, kayak pendeta-pendeta lain itu masih darah Yesus mengusir setan, kenceng tapi salah dan menghujat. Udah kenceng, salah, menghujat. Termasuk Niko Nyotora Harjo itu. Tiap hari teriak-teriak, darah Yesus, bilur Yesus. Tak kasih tahu Pak, Yesus berdarah-darah, berbilur-bilur itu dulu. Waktu disalib. Sekarang Yesus itu Allah di surga ya nggak berdarah-darah, nggak berbilur-bilur, mampet pikiranmu. Teriaknya kenceng yaitu dari atas mimbar menyesatkan. Oke Pak, jadi saudara-saudaraku umat muslim, Yesus jadi manusia apa istimewanya? Istimewanya dia bisa balik lagi sebagai Allah. Kalau Yesus jadi pohon, Yesus jadi batu, Yesus jadi gunung, kagak bisa balik. Sekarang banyak keyakinan yang nyembah gunung, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah binatang. Mereka menganggap Allah atau inkarnasi jadi binatang, jadi pohon, jadi batu, jadi gunung. Faktanya ada keyakinan yang nyembah batu, nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah binatang. Fakta. Nyembah patung. Ini fakta. Hanya Kristen yang Allah jadi manusia sebagai tebusan lalu naik ke surga sebagai penebus. Daud Tony nggak ngerti bedanya tebusan dengan penebus. Ya, makanya Daud Tony kayak siapa itu tukang sihir jalanan Simon itu masih bilur Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyembuhkan, in the name of Jesus. Anda itu kenceng ya toh, kenceng salah menghujat. Tak kasih tahu. Kok bisa sembuh Pak? Ya iblis yang menyembuhkan. Baca Lukas 11 ayat 19. Ya, Beelzebul itu bisa memberi mujizat ya atau Matius 24 ayat 24. Ya, baca aja ya. Jadi kalau kamu darah Yesus menyembuhkan, sembuh beneran, iblis itu. Sebab Yesus sudah nggak berdarah-darah. Ngerti nggak bedanya tebusan dengan penebus? Ngerti nggak? Penebus itu juru selamat, tebusan itu yang mati berdarah-darah itu. Ya Pak, dengan Yesus mati disalib maka motong kurban udah nggak ada Pak. Makanya orang Kristen nggak boleh motong kurban. Persepuluhan nggak ada. Kalau kamu mau mungut persepuluhan, gara-gara perut yang jadi Tuhanmu, ingat Niko Nyotoro Harjo, Daud Tony, Gilbert Lumoindong, Joshua Tewu, Ezra Alfred Soros, Stephen Tong, atau Yesaya Pariaji, Erastus Sabdono, dan semua gereja-gereja yang memungut persepuluhan, ingat ya toh, Tuhan perutmu. Filipi 3 Filipi 3 ayat 19 ya. Ya, Tuhan yang jadi perutmu itu. Ya. Kamu nggak mau disunat toh? Persepuluhan kamu ambil, nggak mau disunat. Ya. 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 Nggak mau halal haram, nggak mau mati dipocong, tapi kamu paling kenceng mungut persepuluhan.
Taurat yang sudah batal kamu comot-comot. Kalau duit nggak ada batal, Pak. Itu otaknya para pendeta-pendeta yang Tuhannya adalah perutnya. Filipi 3:19. Tidak boleh pungut persepuluhan, tidak boleh pungut buah sulung, dan berbagai pungutan lain ya. Taurat sudah batal. Efesus 2 ayat 15 ya. Waktu Yesus datang adalah menggenapi Taurat. Yesus mati membatalkan Taurat. Yang kalian baca Yesus datang. Matius 5 ayat 17. Ayo Ezra Alfred Soru, ya Stephen Tong and the gang, ya toh Nikon Nyotor Harjo and the gang, yang kalian baca itu Matius 5 ayat 17. Yesus datang menggenapi, tidak membatalkan, betul. Tapi Yesus mati, kamu baca nggak? Efesus 2 ayat 15. Oh iya Pak. Ya, langsung nyungsep sama pendeta HTD ya. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang Anda suka mengolok-olok, ngapain Allah jadi manusia? Nah, sekarang baru tahu toh. Oh iya Pak ya. Karya keselamatan Pak ya, betul, karena harus menggenapi apa yang namanya kita ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kalau Anda nggak ngerti dunia dijadikan, tanya sama pendeta HTD. Makanya ada Kejadian 3 ayat 15 itu terjadi sebelum dunia dijadikan. Makanya kita itu ditentukan sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk semua selamat. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 tidak ada lagi nih pendapatnya seperti Gilbert yang bilang manusia itu sudah diciptakan, sudah ditentukan dari dulu. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Neraka. Allah macam apa yang kayak gitu? Allah itu kudus, suci, dan tidak ada pikiran jahat. Itu kalau yang jadi Allah itu kamu, barulah begitu. Udah aku ciptakan manusia, nanti ini untuk jurusan surga, ini jurusan neraka. Itu Allah macam apa yang kayak gitu? Iblis yang kayak gitu. Kalau Allah yang benar, Yesus Kristus, rancangannya adalah semua selamat mengenal Yesus di dalam Kristus. 1 Timotius 2 ayat 4. Kita Indonesia, kita Pancasila, saya sudah ceritakan apa istimewanya Yesus jadi manusia. Supaya Yesus bisa balik lagi jadi Allah. Hanya Kristen yang begini. Ya, sementara keyakinan lain ada yang nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah batu. Yang mana pohon, batu, gunung, dan segala sesuatu itu tidak bisa balik lagi jadi Allah. Sembahlah Allah yang roh, jangan yat. Ya, Allah itu roh, tidak pernah yat. Ya, siapakah Allah roh? Isa al-Masih ruhullah kalamullah wa kalimatuhu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ayo baptisan tanggal 19 hari Minggu di Jakarta ya, di daerah Cibubur. Ikut baptisan ya, demi keselamatan. Ini momen Natal, biar kamu selamat. Jangan mau jadi pengikut Tritunggal Maha Sesat. Ayo ikut di dalam iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Amin.